warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Alifia Rahma di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran saya mengenai bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Seperti biasa, pasti ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP publik dan IP privat. Yang ketiga ada class pool dan class addressing. Yang keempat ada kasus subnetting. Yang kelima konsep block subnet. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Oke. Yang masuk ke materi pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identifikasi unik yang digunakan untuk mengenali perangkat yang terhubung ke jaringan komputer termasuk internet. IP address memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan. IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu ada V4 dan V6. V4 ini adalah format yang paling umum digunakan yang terdiri dari 4 angka yang dipisahkan dengan titik. Nah, misalnya 192, 168, 0, dan 1. Setiap angka bisa bernilai antara 0 hingga 255, tidak kurang dan tidak lebih, sehingga memungkinkan ada sekitar 4,3 miliar alamat yang unik. Oke? Sedangkan V6 diperkenalkan dengan format yang lebih panjang, terdiri dari 8 kelompok angka dan huruf yang dipisahkan dengan tanda titik 2 seperti 2001, 0DB8, 85A3, 0000, 0000, 8A2E, 0370, 7334. Nah, IP6 memiliki jumlah alamat yang jauh lebih besar dan memungkinkan miliaran perangkat untuk terhubung ke internet. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas kelas-kelas IP atau IP classes. Lanjut. Ada IP publik dan IP privat. IP publik untuk alamat yang IP digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan di internet. IP ini dapat diakses secara langsung di mana saja di dunia selama ada koneksi internet. Berbeda dengan IP privat. IP privat adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses langsung melalui internet. Biasanya digunakan untuk perangkat di dalam rumah, kantor, atau jaringan pribadi lainnya. Sini aku menunjukkan gambar alamat IP privat dan ada kelas ABC. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ada class pool dan class addressing. Class pool merujuk pada metode penglokasian dan pengelompokan alamat IP berdasarkan kelas yang ditentukan secara statis dalam model Classroom Addressing. Sistem class pool digunakan sebelum metode classes interdomain routing atau CIDR diperkenalkan. Sedangkan class addressing atau class pool addressing adalah cara lama dalam pembagian dan pengelokasian alamat IP di jaringan komputer. Dalam sistem ini, alamat IP dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan bagian awal atau bit pertama dari alamat tersebut. Setiap kelas memiliki tujuan dan ukurannya yang berbeda sesuai dengan jumlah host yang bisa didukung jaringan tersebut. Nah, di sini ada nilai oktet dan ini juga sama aja sebenarnya ya, gak jauh berbeda. Kalian bisa baca sendiri. Lanjut ke kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kalian harus melakukan beberapa proses seperti prefix sesuai, subnet mask, IP network, dan IP broadcast. Dan yang terakhir ada range IP. Nah, di sini aku menuliskan aja langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah melakukan prefix, langkah-langkah melakukan subnetting, nih. Terus ada langkah-langkah melakukan IP network, ada langkah-langkah melakukan IP broadcast, dan yang terakhir ada langkah-langkah melakukan range IP. Oke, jika kalian sudah membacanya, kita lanjut aja ya. Ada konsep block subnet. Konsep block subnet merujuk pada proses membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil, sehingga memudahkan pengelolaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Dalam subnetting, kita membaca sebuah blok alamat IP berdasarkan Dalam subnetting, kita membaca sebuah blok alamat IP besar menjadi blok yang lebih kecil dengan menyesuaikan subnet mask. Nah, di sini ada langkah-langkah dan konsep dasarnya. Ini ada rumusnya juga. Kalian bisa baca ataupun screenshot. Ini ya. Oke, lanjut ke yang terakhir ada switch dan router. Switch fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Layarnya bekerja pada layar 2. Penggunaannya menghubung komputer, printer, dan perangkat lain di dalam jaringan yang sama. Cara kerjanya menggunakan tabel MAC untuk mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju. Dan router
Fungsi router menghubungkan berbagai jaringan, misalnya LAN ke WAN, dan mengarahkan data antar jaringan berdasarkan IP address. Layarnya bekerja pada layar 3. Penggunaannya menghubungkan jaringan lokal LAN ke internet atau jaringan lain. Cara kerjanya menggunakan tabel routing dan protokol routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data. Nah, maaf ya kelewat. Nah, ini ada keunggulannya switch tuh kayak mengurangi gitu, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di sini ada perbedaan utama ya, switch dengan router. Switch bekerja di layar 2 dan digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, dan router bekerja di layar 3 dan digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda serta mengarahkan trafik antar jaringan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika kata saya ada kesalahan ataupun kurang berkenan. Hai semuanya.